Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa MUI TV yang kami hormati dan yang kami muliakan, alhamdulillah pada saat hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia, di mana keistimewaan itu terdapat banyak peristiwa di bulan Ramadan, salah satunya adalah nuzulul Quran. Pemirsa MUI TV yang Allah muliakan, bahwa keistimewaan bulan Ramadan juga karena ada banyak faktor, selain karena peristiwa, tetapi juga ada beberapa aktivitas, ada beberapa amaliyah bulan Ramadan. Di luar puasa Ramadan termasuk juga ada yang di bulan lain tidak ada, yakni zakat fitrah. Pemirsa MUI TV yang Allah muliakan, nah, momentum Ramadan selain zakat fitrah oleh masyarakat kita juga ada kalanya dimanfaatkan untuk menunaikan zakat mal, meskipun sesungguhnya zakat mal itu tidak mesti di bulan Ramadan, tetapi tradisi masyarakat kita di bulan Ramadan itu juga menunaikan zakat mal. Yang menjadi menarik dan ingin coba kami sampaikan melalui MUI TV hari ini adalah bahwa dengan kegiatan fitrah, baik zakat mal, ada sebuah fenomena yang cukup menarik di kita ketika masyarakat turut berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Bisa kita lihat bagaimana di masjid-masjid mendirikan panitia zakat. Itu adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan zakat fitrah khususnya, dan terkadang juga menerima zakat mal lainnya pada saat ada masyarakat, ada warga yang menitipkan itu. Bukan hanya masjid, yayasan, lembaga pendidikan secara spontan mendirikan panitia, membentuk panitia zakat fitrah. Yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam nomenklatur kita termasuk fikih, bahwa pengelola zakat itu adalah amil zakat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah panitia zakat yang dibentuk dan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat, amil zakat itu, apakah itu memenuhi kategori sebagai amil zakat? Ketika bicara tentang amil zakat, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Surat At-Taubah ayat 60 itu menjadi legitimasi amil sebagai salah satu penerima zakat dalam kategori dia sebagai pengelola zakat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah panitia zakat yang dibentuk oleh masyarakat itu memenuhi kualifikasi sebagai amil zakat?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis, seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabat termasuk Muaz, dia ditugaskan oleh Rasulullah ke Yaman, dan beberapa sahabat-sahabat lain ditugaskan oleh Rasulullah untuk memungut zakat berdasarkan atas perintah Rasulullah sebagai pimpinan, sebagai pemerintah. Atas dasar hal tersebut dalam Fathul Qorib misalnya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa amil itu ada kualifikasi di mana dia harus ada penunjukan dari imam, ada penugasan dari imam atau pemimpin negara, sehingga ketika pengumpulan atau pendistribusian itu didasarkan atas perintah imam atau pimpinan. Pemirsa MUTV yang Allah muliakan, atas dasar hal tadi maka sesungguhnya Majelis Ulama Indonesia itu pernah mengeluarkan fatwa nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat, di mana dalam fatwa tersebut amil itu didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat lalu kemudian disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Maka sesungguhnya dalam fatwa MUI itu menjadi penekanannya adalah terkait pengesahan dari pemerintahnya itu untuk bisa seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh komunitas, oleh masyarakat, dia bisa masuk kategori amil atau tidak, itu tergantung apakah dia memperoleh pengesahan atau tidak memperoleh pengesahan dari penguasa itu tadi. Nah, pemirsa MUTV yang Allah muliakan, ketika bicara tentang penguasa hari ini, maka negara melalui undang-undang sudah membentuk dua lembaga yang dia diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan zakat, dalam hal ini pengumpulan dan pendistribusian. Atas dasar hal tersebut maka dalam undang-undang ada pemerintah, pengelola zakat pemerintah, dalam hal ini Baznas. Ada sebetulnya di luar pemerintah, dan ini membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat dan bertugas membantu Baznas sebagai lembaga pemerintah, yakni LAZ, lembaga amil zakat. Maka bisa memenuhi kualifikasi hari ini berdasarkan undang-undang tersebut dia amil atau bukan adalah ketika pengelola zakat itu adalah Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga pemerintah. Lalu yang kedua adalah LAZ, lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat, tetapi disahkan oleh pemerintah. Karenanya itu maka sesungguhnya ketika hari ini partisipasi masyarakat dengan membentuk panitia amil zakat tanpa pengesahan dari pengelola zakat,
baik itu baznas atau menjadi laz, maka sesungguhnya kedudukan panitia zakat tidak memenuhi kualifikasi sebagai amil zakat. Karenanya itu menjadi penting bagi masyarakat untuk hati-hati dalam persoalan ini. Bagaimana statusnya ketika masyarakat selama ini memberikan zakat fitrah misalnya kepada panitia zakat? Apakah sah? Sesungguhnya tidak ada masalah, hanya karena panitia zakat itu bukan amil zakat, maka gugur kewajiban zakat bagi muzakki ketika panitia zakat itu sudah menyalurkan kepada mustahik. Ketika zakat belum sampai kepada mustahik, baru sampai kepada panitia zakat, karena kedudukannya bukan amil zakat, maka zakat kewajiban seseorang belum gugur karena belum sampai kepada mustahik. Lalu yang kedua, karena kedudukannya juga bukan amil zakat, maka panitia zakat dia tidak memperoleh hak amil. Tidak memperoleh hak amil. Namun demikian sesungguhnya apa yang sudah mentradisi dan menjadi budaya di masyarakat kita dengan hadirnya panitia zakat di berbagai lini, instansi, itu sesuatu yang baik, bagian dari edukasi terhadap masyarakat, memfasilitasi masyarakat, namun tentu barangkali menjadi penting untuk bagaimana keberadaannya menjadi sah sebagai amil zakat dengan mengintegrasikan diri kepada pengelola zakat, baznas sebagai UPZ, atau bahkan ketika itu adalah yayasan besar yang punya kapasitas untuk melakukan pengelolaan besar, bisa dengan membentuk lembaga amil zakat. Dan di bulan Ramadan ini menjadi fenomena yang cukup khusus menjamur ketika panitia-panitia zakat, spanduk-spanduk atas nama panitia zakat itu bertebaran di mana-mana, di jalan, di masjid, di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, bagian dari kehati-hatian kita di bulan Ramadan ini dan bagian dari penyempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan menunaikan kewajiban zakat fitrah, maka mari kita sebagai muzaki agar berhati-hati dalam menunaikan zakat fitrah, dan kepada masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pengumpulan zakat fitrah untuk juga sama-sama berhati-hati dengan sekali lagi mengintegrasikan diri, membentuk UPZ di institusi, di masjid, di mana agar zakat fitrah baik secara syariat maupun secara regulasi yang berlaku di Indonesia itu clear, tidak ada masalah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita dapat secara maksimal mengisi kegiatan Ramadan kita dengan meningkatkan berbagai kebaikan kita, ngaji kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, termasuk di akhir dengan menunaikan zakat fitrah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.